Naik pesawat kalau penerbangannya domestik itu bisa dibilang menyenangkan ya. Apalagi kalau terbangnya ke destinasi-destinasi yang pemandangan bawahnya itu kayak lukisan saking indahnya. Waktu kecil aja saya sering berandai-andai, gimana sih rasanya naik pesawat? Pengen banget bisa naik pesawat gitu kan. Terbang pokoknya dulu bayanginnya tuh kayak naik wahana permainan. Pas udah gede, baru tahu kalau naik pesawat itu ternyata ribet ya. Kita harus tiba di bandara 2 jam sebelum boarding, dan kalau penerbangannya internasional malah 3 jam karena kita harus melewati imigrasi dan security check yang antriannya bisa panjang banget di waktu-waktu tertentu. Kadang emosi dan energi kita itu sudah terkuras duluan sebelum kita sampai di negara tujuan. Kalau penerbangannya 2 atau 3 jam sih mungkin masih oke lah ya. Walau saya pribadi itu pernah dapat penerbangan 2,5 jam dari Bali ke Singapura. Dapat tempat duduk yang sangat nggak nyaman, itu bikin sakit kepala, dan sampai di Singapura malah migrain 3 hari. Bayangin aja kita sudah ngumpulin duit buat liburan, dan pas nyampe kita malah sakit. Itu rasanya nggak enak banget. Lalu gimana dengan penerbangan yang lebih dari 5 atau bahkan 10 jam? Kalau kita melakukan penerbangan ke Eropa, Amerika, atau negara-negara yang harus ditempuh di atas 5 jam lamanya di dalam pesawat. Dimana bagi yang beli tiket ekonomi, itu tempat duduknya sempit, ruang gerak juga terbatas. Belum lagi tekanan udara di dalam pesawat yang bikin kita kembung, mabuk udara, bahkan ngedrop saat kita sampai di negara tujuan. Di sini saya nggak nakut-nakutin loh ya. Tapi memang kayak gitu rasanya, melakukan long hour flight atau penerbangan dengan jarak tempuh yang lama. Makanya di video ini, saya akan berbagi tips agar penerbangan kalian ke luar negeri yang berjam-jam itu di dalam pesawat lebih nyaman dan tidak bikin kita sakit sampai di negara tujuan. Tips pertama, ini tentang barang-barang apa aja yang wajib banget masuk ke personal item atau tas kalian. Bukan yang di koper kabin ya, karena tujuannya agar kita tidak kerepotan bongkar-bongkar koper saat di dalam pesawat ketika kita mau ambil barang-barang yang bakal sering banget kita butuhkan selama lebih dari 5 bahkan 10 jam di dalam pesawat. Obat-obatan itu ditaruh di pouch dan masuk ke dalam tas. Dan jangan ditaruh di paling bawah ya. Nanti kita kerepotan sendiri kalau mau ambil obat yang diperlukan. Tanyakan juga ke diri kita sendiri. Kira-kira saya butuh obat apa nih? Apakah saya orangnya sering sakit kepala, mabukan? Apa saya sering kembung masuk angin atau bahkan diare? Dengan mempersiapkan obat-obat yang kita butuhkan, setidaknya itu bisa jadi pertolongan pertama untuk meredakan sakit. Dan ambilnya juga mudah karena ditaruh di dalam tas. Saya pribadi selalu bawa Panadol untuk sakit kepala, Milanta tablet, beberapa sachet tolak angin, Diapet untuk jaga-jaga kalau diare, dan Salonpas Koyo. Catatan penting banget, saya selalu bawa minyak kayu putih, botol kecil, dan juga balsem. Tapi saya nggak pernah pakai minyak kayu putih, minyak angin, atau balsem di dalam pesawat. Terutama untuk penerbangan internasional. Karena mungkin orang Indonesia itu kan nyium bau balsem atau minyak kayu putih, itu nggak masalah ya. Tapi orang-orang luar negeri, apalagi orang-orang barat sana, itu beberapa dari mereka sangat terganggu dengan aroma menyengat minyak angin atau balsem. Jadi baiknya kalau memang pusing, tempelkan Salonpas di kepala atau di leher yang kaku. Jangan oleskan minyak angin atau balsem di dalam pesawat. Karena aromanya itu kemungkinan mengganggu penumpang di sebelah kanan dan kiri kita. Nanti aja olesin balsemnya kalau sudah sampai di negara tujuan. Berikutnya, bawa pakaian ganti yang dimasukkan ke dalam tas. Kalau bisa, yang nyaman dan longgar, yang biasa kita pakai buat tidur. Kita nggak tahu kan, mungkin saat makan, minum, baju atau celana kita itu ketumpahan minuman, atau saus, bahkan sambal. Pastinya nggak nyaman banget ya, duduk berjam-jam dengan pakaian basah yang lengket. Apalagi kalau ketumpahan sambal, bisa-bisa kulit yang ketumpahan itu kepanasan. Kalau ada baju ganti kan, kita bisa ganti baju atau celana, terus lanjut duduk manis di dalam pesawat. Nah, seperti yang sering saya bilang di video-video saya yang lainnya mengenai barang-barang cair yang masuk ke kantong transparan, itu kan ukuran botolnya nggak lebih dari 100 ml ya. Tiap barang-barang yang mengandung cairan untuk bisa masuk ke kabin pesawat. Saya sarankan beli pasta gigi, sabun cuci muka cair, moisturizer, dan body lotion yang ukuran botolnya itu kecil biar bisa masuk ke kantong transparan
saran tadi dan dibolehkan masuk ke kabin pesawat. Karena saat kita melakukan long hour flight, pasti mulut kita itu terasa kering dan bau mulut. Kulit kita juga kering dan bibir pecah-pecah. Jadi penting banget kalian bawa barang-barang yang saya sebutkan tadi. Kalian bisa gosok gigi di toilet pesawat, cuci muka, dan apply moisturizer. Pasti rasanya seger lagi dan bikin rileks badan kita. Percaya deh. Tips nomor 2. Untuk personal item atau tas yang kita bawa, pastikan ukurannya tidak terlalu besar ya. Mungkin di Indonesia atau di negara-negara Asia Tenggara, itu tidak ada box metal pengukur batas ukuran tas dan koper di depan boarding gate sebelum kita naik pesawat. Tapi kalau kalian kebetulan transit di negara-negara yang ada metal box-nya, dan saat kalian masukin tas ternyata nggak muat karena tasnya kebesaran atau muatannya kebanyakan, itu nantinya kita kena charge tambahan dan tasnya dimasukkan ke bagasi. Karena kita kan ngebahas long hour flight ya, pastinya kita bakal transit di bandara-bandara yang mungkin berbeda peraturannya. Jadi untuk jaga-jaga aja, tips ketiga, untuk kita yang naik pesawat 5 jam lebih, baiknya saat boarding kalian antri cepet-cepet. Karena semakin kita duluan naik pesawat, kita punya peluang untuk naruh koper dan tas kita di overhead bin tepat di atas tempat duduk kita. Soalnya, untuk penerbangan long hour ini, kemungkinan kita ambil barang dari koper atau tas itu bakal sering. Dan untuk long hour flight, saya lebih suka tas saya itu masuk ke overhead bin, tidak masuk ke kolong kursi depan, biar saya bisa selonjoran kakinya. Kalau sampai overhead bin di atas kita itu sudah penuh, nanti koper atau tas kita itu ditaruh di tempat lain yang mungkin jauh di belakang atau di depan. Tips berikutnya, hati-hati dengan makanan dan minuman yang kita konsumsi sebelum dan sesaat berada di dalam pesawat, seperti gorengan, yang asin, pedas, atau minuman bersoda atau yang mengandung kafein. Itu sebaiknya dihindari ya, karena dapat membuat perut kita jadi kembung, bahkan diare. Ditambah lagi, adanya perbedaan tekanan udara di dalam pesawat itu membuat perut kita jadi makin kembung dan begah. Yang nggak enaknya lagi, nggak semua orang itu bisa nyaman ya BAB di dalam pesawat. Salah satunya saya. Pokoknya nggak bisa deh, mendingan ditahan. Nah, kalau ditahan terus kan akhirnya sepanjang perjalanan juga nggak nyaman. Sedangkan berada di dalam pesawat itu rasanya waktu berjalan lambat banget. Kebayangkan nahan rasanya kayak apa? Air minum bersoda dan air minum yang mengandung kafein juga selain bikin perut kembung. Jenis minuman ini diuretik yang bikin kita buang air kecil terus-menerus, yang bikin cairan tubuh kita akhirnya terkuras. Efeknya bisa bikin sakit kepala, pusing, men-trigger migrain, dan juga jet lag saat sampai di negara tujuan. Jadi baiknya tolak tawaran minuman bersoda, kopi, atau teh saat flight attendant membagikan makanan ke kita. Air putih adalah minuman yang paling direkomendasikan untuk long hour flight, biar tubuh kita terhidrasi dengan baik. Kalian bisa minum soda, kopi, teh kalau sudah sampai di negara tujuan. Lagian di hotel kan kopi, teh juga gratis disediain ya. Pokoknya ditahan dulu deh selama di dalam pesawat. Jangan lupa juga bawa snack pengganjal lapar seperti coklat bar, bembeng, biskuit, wafer, atau protein bar kalau kalian ngerasa lapar lagi selama di dalam pesawat. Tips berikutnya, pakai pakaian yang longgar, tidak kaku, pokoknya yang bikin kita nyaman bisa tidur. Tapi bukan berarti yang cewek-cewek pakai daster ya. Maksudnya yang nyaman aja dipakai. Hindari celana jeans, apalagi yang ketat, karena kulit kita butuh ruang gerak dan udara. Saya sarankan untuk pakai celana panjang training yang ada tali pengikatnya. Jadi nggak perlu sabuk lagi dan nggak ribet saat di security check dan saat ke toilet. Pastikan juga pakai kaos kaki yang baru dicuci, bukan yang sudah dipakai. Karena saat penerbangan lama ini, pasti kita pengen lepas sepatu. Dan kalau kaos kaki kita itu bau, itu selain kita sendiri yang nggak nyaman, penumpang yang sebelah juga kasian ya. Jangan lupa juga pakai sweater atau jaket, karena di dalam pesawat itu kadang dingin banget. Dan kalau kepanasan, kan jaket atau sweaternya bisa dilepas dan bisa dijadikan bantal atau penyangga leher. Tips berikutnya, bawa entertainment kalian sendiri. Bisa dari handphone atau tablet. Download games-games kesukaan, serial film, e-book, atau musik relaksasi untuk tidur. Jangan lupa juga bawa headset ya, kalau bisa yang ada noise cancellation-nya. Headset dengan noise cancellation itu bisa membantu
ngebantu banget saat kita mau tidur di dalam pesawat. Biar nggak dengar suara teriakan-teriakan anak nangis atau penumpang yang nggak tahu diri yang main game di loudspeaker. Dan yang terakhir, pemilihan kursi yang tepat. Pastikan hindari kursi yang belakangnya itu pintu darurat, karena kursinya nggak bisa direbahin sama sekali. Migrain saya itu kumat gara-gara saya dapat tempat duduk ini. Bayangin berjam-jam duduk di kursi yang tegak banget, nggak bisa buat tidur sama sekali. 2,5 jam aja itu rasanya pada pegel badan. Apalagi kalau penerbangannya sampai lebih dari 5 jam ya. Kalau naik Singapore Air, walau kelas ekonomi, kita bisa pilih kursi saat check-in online. Tapi kalau penerbangan kalian itu nggak bisa pilih kursi sendiri dan harus bayar kalau mau pilih kursi, saya sarankan mendingan bayar deh. Cuma nambah beberapa, tapi efeknya gede banget. Karena pemilihan tempat duduk itu menentukan banget apakah kita nantinya setelah turun dari pesawat itu, badan kita tetap fit atau bakal pada sakit, terutama untuk penerbangan jarak jauh. Saya pribadi yang sering bolak-balik ke toilet, lebih pilih tempat duduk di pinggir aisle atau lorong, dan menghindari tempat duduk di dekat jendela. Karena saya nggak mau ya membangunkan orang-orang di sebelah saya setiap kali saya mau ke toilet. Dan kadang nggak enak ya, sudah 3 kali bolak-balik, masa mau bangunin lagi? Ujung-ujungnya ditahan. Padahal tahu sendiri, nahan kencing itu rasanya nggak nyaman banget. Intinya, kita mengkondisikan tempat duduk dan diri sendiri senyaman mungkin saat kita naik pesawat long hour. Karena kita nggak mau saat sampai di negara tujuan, kita jadi sakit yang akhirnya kita hanya stay di hotel atau penginapan saja karena kondisi badan yang nggak fit. Gimana? Informasinya sudah jelas kan? Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang mau melakukan long hour flight. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like juga ya videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.